Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Azura dengan NIM 250802029, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk mengumpulkan tugas ujian akhir semester ataupun UAS dari mata kuliah pengantar administrasi publik, yaitu tugas mengenai kebijakan publik dalam penanganan bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Nah, yang pertama ini saya menampilkan mengenai tema yang akan kita bahas, yaitu yang tadi, kebijakan publik dalam penanganan banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Lalu selanjutnya yaitu ada nama saya dan juga NIM. Untuk topiknya sendiri yaitu memuat yang pertama itu mengenai permasalahan, lalu selanjutnya yaitu formulasi kebijakannya, dan juga yang terakhir kita akan membahas mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Yang tentu saja akan saya bahas mengenai akar permasalahannya tersebut. Pertama itu ada deforestasi. Deforestasi sendiri itu apa? Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat alih fungsi menjadi pembangunan lainnya. Ataupun bisa dikatakan bahwa deforestasi sendiri itu adalah penebangan hutan secara besar-besaran yang akibatnya menghilangkan fungsi dari ekologis hutan tersebut. Jadi ketika hujan badai datang, air itu tidak akan langsung menjerat ke dalam tanah, tapi hal itu akan melambat, akhirnya menyebabkan banjir gitu. Di sini juga saya memberikan 2 contoh dari deforestasi yang ada di Aceh Selatan dan juga di Biren, di mana dari Aceh Selatan itu sebelumnya kita bisa melihat pada tanggal 16 Maret 2017 deforestasi ataupun hutannya masih agak besar, tapi ketika tanggal 2 September 2025 kita bisa lihat bahwa pengundulan hutannya itu menjadi sangat besar dari pada tahun 2017. Lalu selanjutnya di Biren bisa kita lihat pada tanggal 16 April 2014 masih penuh oleh hutan, belum ada pengundulan sama sekali. Namun selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2025 terjadi banyak sekali pengundulan hutan ataupun deforestasi di situ. Akar dari permasalahan selanjutnya yaitu adalah sedimentasi sungai. Nah, hal itu dikarenakan memicu banjir bandang akibat dari pendangkalan dan juga penurunan kapasitas sungai, apalagi diperparah oleh hujan ekstrim yang terjadi dan juga perubahan tata lahan seperti deforestasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan banyak sekali kerugian bagi berbagai pihak. Akar permasalahan yang terakhir yaitu adalah siklon tropis Senyar. Nah, hal tersebut adalah yang memicu hujan ekstrim yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Di sini juga saya sudah menunjukkan akibat ataupun dampak dari siklon tropis Senyar. Bisa kita lihat dari foto itu adalah dampak yang pertama dari siklon tropis Senyar, yaitu membawa hujan yang sangat ekstrim sehingga dapat menimbulkan banjir bandang dan juga longsor di beberapa daerah. Lalu juga siklon tropis Senyar ini membawa angin yang sangat kencang sehingga dapat merusak dan juga menumbangkan beberapa pohon. Dan yang terakhir, gelombang air laut menjadi sangat tinggi ketika siklon tropis Senyar ini datang. Nah, setelah memahami besarnya dampak bencana tersebut, pemerintah juga menyusun 4 formulasi kebijakan utama sebagai strategi penanganan banjir yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Pertama adalah penetapan status kedaruratan. Ini penting sebagai payung hukum agar pemerintah pusat itu bisa langsung turun tangan dan juga birokrasi menjadi lebih cepat. Yang kedua itu adalah pergerakan sumber daya nasional. Nah, di sini personel TNI, Polri, dan juga alat-alat berat dari kementerian terkait dikerahkan secara masif ke titik-titik banjir yang terkena.
Yang ketiga yaitu bantuan keuangan daerah, di mana pemerintah pusat mengucurkan dana siap pakai untuk memastikan pemerintah provinsi dan juga kabupaten di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Barat Utara tidak kehabisan anggaran dalam melayani warga yang terkena dampaknya. Yang terakhir yaitu kolaborasi pentahelix, di mana strategi ini tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga menggandeng akademisi, sektor swasta, komunitas, dan juga media untuk bersama-sama memulihkan kondisi pasca banjir. Nah, saya akan menjelaskan aksi nyata pemerintah dalam penanganan banjir besar di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara, di mana pemerintah itu tidak hanya menetapkan status darurat saja, tapi juga langsung mengucurkan dana siap pakai yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu ataupun DSP sebesar 4 triliun dari total rencananya itu adalah 60 triliun untuk pemulihan totalnya. Nah, kebijakan ini diambil agar bantuan tidak terhambat birokrasi sehingga penanganan di 3 provinsi ini tetap setara dengan standar bencana nasional. Implementasi yang pertama yaitu adalah pembangunan 15.000 rumah, di mana pemerintah melalui Kementerian PKP sedang mengejar target pembangunan 15.000 unit rumah, yaitu rumah yang dibangun menggunakan teknologi RIS-H, yaitu rumah instan yang kuat tapi juga cepat pengerjaannya. Nah, bagi warga-warga yang tinggal di zona merah ataupun zona bahaya atau yang dekat dengan sungai ataupun dengan lokasi bencana, mereka ini dipindahkan ke lahan yang lebih aman agar di masa depan tidak terkena bencana yang sama lagi. Untuk akses jalan sendiri, Kementerian PU bertindak cepat dengan memasang jembatan bailey ataupun jembatan besi yang bisa dibongkar pasang. Nah, hal ini juga sangat krusial supaya distribusi logistik dan juga bantuan ke Aceh dan juga Sumatera Barat tidak terputus. Selain itu, ada kebijakan normalisasi sungai, yaitu pengerukan lumpur secara besar-besaran di wilayah Sumatera Utara dan juga di Aceh untuk mengembalikan daya tampung sungai air agar tidak meluap lagi ke pemukiman. Yang paling menarik yaitu adalah pemerintah juga menggunakan teknologi tinggi. Nah, ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca ataupun disingkat sebagai TMC, yang dimana menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk mengalihkan awan hujan ke laut. Lalu untuk daerah yang sinyalnya mati, pemerintah juga memasang unit Starlink agar koordinasi tetap berjalan. Nah, yang terakhir ada program padat karya, di mana warga yang terdampak dibayar untuk membantu membersihkan desa mereka sendiri sehingga ekonomi warga mulai berputar kembali. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan bencana banjir di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Dan terima kasih kepada Ibu Cut Zamharira yang telah mendengarkan video saya hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.